حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Sedarejo, Ibu Supriyati MPD, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sedarejo, Bapak Ibu Paguyuban SDN 1 Sedarejo, serta semua anak-anakku siswa-siswi SDN 1 Sedarejo yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di halaman SDN 1 Sedarejo ini, tempat yang kita sayangi, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabiullah Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan bimbingan dan suri teladan kepada kita melalui dinul Islam wal iman. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka gelar Hasta Karya Basar Kewirausahaan dan Puncak Aksi P5 ini, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa memiliki ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membawa barakah manfaat kepada kita semua, khususnya pada SDN 1 Sedarejo. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah tampilan dari anak-anak kita. Kita awali dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran, yakni hafalan surat pendek yang akan disampaikan oleh anak-anak yang sudah ditunjuk oleh Bu Hadi. Ayo maju. Ya. Cinta. Alqab. Mas Alga. Hilmi. Yang kemarin sudah Kaila. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat An-Naba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras suaranya. Yatasaalun minnaba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa yang keras yang lain وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا
ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة القدرى ويا قارئ كتاب الله عليك قبة القدرى في سبيل الله عليك قبة القدرى تجاهد في سبيل الله عليك قبة القدرى يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Dilanjut anak-anak, kalau yang sampai hafal ikuti saja ya, kita bersolawat bareng-bareng. Oke? Siap? Ya Mas Hanis lanjut dengan lagu Alamate Anak Soleh. Alamate anak soleh iku bapat padane mukmin anut ing syariat kandihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane alamate anak saleh iku bakat padane mukmin anu ing syariat kandian lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajim atfata yajirat alamin ya uhailal juni wa kaping dalu ase ing bocah cilik-cilik upamarang sedulan gawe bajeng kaping dalu ase ing bocah cilik-cilik upamarang sedulan gawe bajeng kaping babat ngamal ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulane
يا رفيع الشان والدرج أدفعت يدي رد الألامين يا عويل الجود والدرج ikusakan ulama awabi tutur alamat baca tadi jujur ikusakan ulama awabi tutur alamat baca tadi jujur muka-muka kita bisa melambai dunia akhirat dan mukilai muka-muka kita bisa melambai dunia akhirat dan mukilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumiku menangis. Bumiku nan indah, hijau mempesona. Sekarang telah penuh sesak dengan gedung megah. Makin canggih peradaban teknologi, pemanasan global pun terjadi di seluruh muka bumi ini. Kini engkau telah berubah, kau tampak menangis dan marah, terluka begitu parah. Kapan manusia akan sadar perbuatannya? Kapan manusia tidak lagi merusak lingkungannya? Ayo kita jaga lingkungan, lestarikan alam, dan sayangi alam, hingga bumi bisa tersenyum kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tidak membalas salamnya Bu Puji ya. Di dalam salam itu ada doa untuk kita semuanya. Ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat. Semangat pagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sendangrejo, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dan Paguyuban SDN 1 Sendangrejo, yang saya banggakan, yang saya sayangi dan saya cintai, siswa-siswi SDN 1 Sendangrejo kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada pagi yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetaplah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku ya, mau tenang sebentar ya,
minta waktunya 3 menit saja ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada wali murid semuanya dan ibu-ibu paguyuban atas segala dukungannya, atas segala bantuannya, atas segala kerjasamanya ya, atas bantuan baik moral ya maupun tenaga ya, atau biaya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga yang panjenengan berikan kepada kami semuanya, semoga Allah mencatatnya sebagai amalan panjenengan semuanya ya. Tanpa dukungan dari panjenengan semuanya, dari ibu wali murid dan paguyuban, acara ini akan mustahil akan terwujud ya. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Anak-anak ya, sebentar ya. Di dalam acara ini ya ada gelar karya ya, ada gelar karya, kemudian ada juga basar kewirausahaan, dan yang terakhir adalah apa? Puncak aksi P5 ya. Puncak aksi P5, dan yang terakhir lagi yang tadi Bu Lina membacakan cerita itu tadi adalah gebyar literasi Selasa ya, terkait dengan stunting ya. Kalau misalnya jadi gebyar literasi Selasa cegah stunting, atau biasa ini gerakan ini dinamakan gelas canting ya. Itu tadi ada sebuah cerita ya itu tadi. Nah, diharapkan dengan kegiatan ini anak-anak ya, di sini ada gelar hasta karya. Semua karya anak-anak dipamerkan. Maka anak-anak dan juga Bapak Ibu paguyuban wali murid bisa melihat karyanya anak-anak. Di sana ada apa saja, itu hasil karya putra-putri panjenengan. Panjenengan bisa melihatnya di sana. Jadi di situ anak-anak diajari bagaimana bisa berkarya, bisa memanfaatkan sampah ya, sampah yang kita anggap tidak berguna, ternyata sampah itu bisa menghasilkan uang. Kita bisa memanfaatkannya, kita bisa mengolahnya, dan akhirnya kita akan menghasilkan uang dari sampah itu. Nah, berarti kalau menghasilkan uang kaitannya dengan kewirausahaan. Jadi anak-anak dari sini, dari kecil di sini juga sudah diajari, tidak hanya anak-anak menghabiskan uang, ya. Anak-anak suka enggak kalau menghabiskan uang? Suka menghabiskan uang apa tidak? Iya, Bu Puji juga suka menghabiskan uang. Tapi harus diimbangi ya. Kalau kita suka menghabiskan uang, kita harus siap juga mencari uang, menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Dengan cara bekerja keras. Kalian masih kecil, belajar berwirausaha, belajar menghasilkan uang dari bahan ya, sampah kita hasilkan, kita ubah menjadi uang. Itu nggih. Kemudian puncak aksinya diantaranya untuk kegiatan semester 1 ini pengolahan sampah ya, sampah organik dan non organik. Yang sampah organiknya ibu-ibu ya, mungkin nanti saya mohon kesadaran dari ibu-ibu semuanya ya. Bu, wong sampah organik sakmono kok ditukarno kupon 3.000. Aku tuku sampah organik sak gede cuma 4.000, 5.000. Sampai kok dodolan sakmono sampai 3.000, Bu. Mohon kesadaran dari panjenengan nggih. Bukan maksud kami mencari uang yang besar, enggak. Cuma kita belajar menghargai karya anak-anak kita ya. Oh, ternyata apa yang kita kerjakan, kita anggap sampah tidak berguna, ternyata juga menghasilkan uang. Gitu nggih Ibu-ibu nggih? Jangan dipermasalahkan nggih. Nggih, alhamdulillah, terima kasih. Jadi nanti ada itu. Jadi anak-anak ya, mohon semua kegiatan diikuti, ya, prosesnya juga diikuti. Diharapkan dengan P5 ini anak-anak akan bisa mandiri ya, tanpa orang tua kalian bisa berdiri sendiri ya. Kemudian memiliki karakter gotong royong ya, sesama teman harus saling menolong, saling menghargai juga. Nggih, siap. Kiranya dari Bu Puji hanya itu pesannya Bu Puji ya. Dengan mengucap ya, Bismillahirrahmanirrahim.
acara gelar karya. Gelar karya Basar Kewirausahaan dan Puncak P5 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kemudian untuk yang terakhir, anak-anak nanti untuk habis ini anak-anak bisa melihat, saya duduk sebentar, bisa melihat hasil karya, gelar karya, dan dilanjut untuk menukarkan kupon. Setelah pertukaran kupon nanti kita lanjut pembacaan hadiah, pembagian hadiah, lomba kebersihan kelas. Siap nggih? Jangan buyar dulu, wong berpuji belum salam kok usik iku. Ya, siap nggih? Nanti kita untuk tampilan drum band lagi kita sekali lagi. Saya kira cukup dari Bu Puji, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak hari ini khusus pada pagi hari ini kalian akan mendengarkan sebuah cerita yang pada kesempatan hari ini Bu Linda yang akan membacakan cerita tersebut. Nah, cerita ya pada hari ini yaitu berjudul Kisah Lele yang Sombong. Lele ini bukan nama orang ya, Lele ini nama apa? Nama hewan, nama ikan ya. Nah, ikan dahulu kala ikan lele terkenal dengan kesombongannya. Ikan lele sangat terkenal dengan kecepatannya berenang, sehingga dengan kelincahannya dia selalu menyombongkan dirinya di hadapan teman-temannya. Kura-kura yang mendengar kabar itu berusaha untuk memberi nasihat kepadanya. Namun, nasihatnya selalu tidak didengarkan oleh ikan lele. Kura-kura yang terkenal dengan kebijaksanaannya akhirnya berusaha memberi pelajaran kepada ikan lele. Le, gimana kalau kita berlomba mencapai hulu sungai itu? Ternyata ada juga yang berani menantangku, ujar lele. Kalau aku menang, kamu harus minta maaf kepada semua penghuni sungai atas semua kesalahanmu. Kalau kamu yang kalah bagaimana? Aku rela jadi pembantumu seumur hidupku. Kalau begitu, kapan kita mulai lombanya? Esok hari ketika sang surya sudah menampakkan wajahnya, kita minta tolong burung merpati jadi saksinya, ujar kura-kura dengan kalem. Esok paginya ada banyak ikan lain yang menonton pertandingan ini. Ada yang merasa iba dengan kura-kura karena kura-kura lambat berenang. Ada pula yang memberi semangat ke kura-kura agar memberi pelajaran kepada ikan lele. Akhirnya, waktu lomba pun datang. Sang burung merpati pun memberi aba-aba untuk memulai lomba. Kura-kura, aku berenang duluan ya. Hanya butuh waktu 5 menit agar lele tidak tampak lagi oleh kura-kura. Kura-kura pun berenang dengan santainya. Lele dengan sombongnya pun berenang melawan arus menuju hulu sungai. Tiba-tiba setelah 4 jam berenang, lele sadar ada air terjun yang menghadangnya. Garis finish hanya tinggal 100 meter dari air terjun ini. Lele sebenarnya hanya tinggal melewati air terjun ini. Tinggi air terjun ini hanya 2 meter. Lele berusaha keras untuk melewati air terjun. Namun,
usaha lele nampak sia-sia. Beberapa jam kemudian kura-kura sampai ke tempat yang sama pula. Lele nampak kelelahan, berusaha melompati air terjun ini. Melihat hal itu, kura-kura pun keluar dari sungai dan berjalan melewati daratan. Kura-kura akhirnya bisa mencapai finish dan disaksikan oleh burung merpati. Melihat hal ini, Lele pun merasa malu. Lele pun sadar akan kesombongannya sampai saat ini. Akhirnya, Lele minta maaf kepada semua penghuni sungai. Hingga saat ini, Lele dan kura-kura akhirnya berteman dengan baik. Terima kasih. Demikian tadi cerita tentang kisah Lele yang sombong. Nah, anak-anak, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, hal apa yang bisa kamu petik dari cerita tadi? Siapa yang mau menjawab? Dari cerita yang Ibu bacakan tadi, hal apa yang bisa kamu petik dari cerita tadi? Ayo, siapa? Angkat tangan. Cinta? Iya. Ayo. Iya, ayo. Pakai mic biar Dia ambil bahasa sesukanya. apa yang bisa kamu ambil dari cerita tadi? Ayo, aku mau pakai mic, apa-apa. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Nah, selain itu, yang bisa kamu tiru dan yang seharusnya tidak dilakukan. Terima kasih Mbak Cinta. Katanya Mbak Cinta, kita jadi anak atau jadi orang tidak boleh sombong. Ya, wes pinter, gak oleh nyutukno pinter. Aku lo pinter. Sapa sing iso ngalahno aku? Tidak boleh seperti itu. Kalau merasa pintar, ya, bantu teman yang tidak bisa. Ya, jadi teman yang tidak bisa dibantu, diulangi. Itu yang bagus, itu contoh yang bagus. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Oke, untuk cerita pada hari ini cukup sampai di sini ya, karena waktunya sudah siang. Kita lanjut lagi pada acara yang selanjutnya biar cepat selesai dan kalian juga bisa cepat membelanjakan kupon-kuponnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya, saya dari kelas 5 di SDN 1 Sendangrejo. Saya di sini akan mempresentasikan bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos dari daun kering, alat yang digunakan untuk membuat pupuk kompos dari daun kering, dan cara membuat pupuk kompos dari daun kering. Alat yang digunakan untuk membuat pupuk kompos diantaranya adalah ember, penggiling daun, botol plastik kecil, trash bag, semprotan. Dan bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos diantaranya gula tetes, air, cairan E4, dan daun kering. Nah, untuk membuat pupuk kompos dari daun kering, kalian perlu menyiapkan 4-5 trash bag daun kering. Kemudian, masukkan daun kering tersebut ke dalam penggilingan. Jika sudah digiling, masukkan ke dalam wadah. Lalu, tuangkan air ke dalam ember dan gula tetes dan E4. Kemudian aduk dan masukkan ke dalam semprotan dan semprotkan ke dalam daun kering. Jika sudah disemprotkan, aduk daun kering, kemudian masukkan daun kering ke dalam trash bag. Lalu letakkan ke tempat yang lembab agar berfermentasi selama 2-3 mingguan.
jangan lupa setiap 1 minggu sekali kalian siram dengan cairan gula tetes dan EM4. Nah, manfaat membuat pupuk kompos dari daun kering ada 2, yaitu mengurangi daun kering di sekitar halaman rumah maupun halaman sekolah, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dan juga manfaat menggunakan pupuk kompos dari daun kering adalah menyuburkan tanaman, memperkuat akar tanaman, dan melindungi tanaman dari hama. Sekian dari saya dari kelas 5 di SDN 1 Sendangrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah, sampah, sampah ada di mana-mana. Sampah, sampah, sampah bisa jadi masalah, merusak pemandangan, sebabkan bencana, malah menjadi sarang penyakit. Ayo dari sekarang membiasakanlah jaga kebersihan, bagian dari iman peduli sampah untuk masa depan. Indahkan lingkungan yang sehat dan insaf. Sampah, sampah, sampah ada karena kita. Sampah, sampah, sampah tanggung jawab kita. Jangan sembarangan, jangan sampai menyesal. Buanglah sampah di tempatnya. Ayo dari sekarang biasakanlah jaga kebersihan, bagian dari iman peduli sampah untuk masa depan. Indahkan lingkungan yang sehat dan insaf. La 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 la. La 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 la. Tu 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 tu. Ayo dari sekarang biasakanlah jaga kebersihan, bagian dari iman peduli sampah untuk masa depan. Indahkan lingkungan yang sehat dan insaf. Ayo dari sekarang biasa